Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sedikit mengenai Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan dengan julukan beraneka ragam bapak. Kok bisa begitu sih? Mari kita simak video berikut ini. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki, lahir di Tunisia 1 Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Tunisia ketika itu merupakan pusat ulama dan sastrawan besar. Kitab Al-Ikhbar adalah karya terpenting Ibnu Khaldun. Judul lengkap dari kitab ini adalah Kitab Al-Ikhbar wa Diwan Al-Mubtada' wal Khobar fi Ayyam fil A'rab wal Ajam wa Al-Barbar wa Man Asharum min Dawi As-Sultan Al-Akbar wa Dawarman. Kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencangkup peristiwa politik tentang orang-orang Arab, non-Arab dan barbar serta raja-raja besar yang sesama dengan mereka. Ada yang unik dari karya Ibnu Khaldun ini, bahwa ternyata muqaddimah atau pendahuluan dari kitab tersebut justru lebih terkenal dari kitab tersebut. Sekedar untuk diketahui, muqaddimah atau pendahuluan itu lalu diterbitkan sebagai buku tersendiri dengan judul Muqaddimah. Dalam edisi bahasa Indonesia, Muqaddimah memiliki lebih dari 1000 halaman. Kerap kali di saat orang-orang sedang mendiskusikan buku ini, terlontar canda dan tawa bahwa jika Muqaddimahnya saja setebal ini 1000 halaman, maka seperti apa edisi lengkapnya? Oke, lalu bagaimana sih kok bisa Ibnu Khaldun itu dijuluki sebagai bapak beraneka ragam? Mari kita simak videografi berikut ini. Check it out. Ibnu Khaldun merupakan tokoh penting dalam peradaban Islam abad 14. Dia mendapatkan banyak gelar. Pertama, dia lebih dikenal sebagai bapak sosiolog dunia. Kemudian dia juga mendapatkan gelar peletak dasar filsafat sejarah. Dan yang ketiga, Ibnu Khaldun juga mendapatkan gelar pionir ilmuwan ekonomi modern. Ibnu Khaldun sudah dikenal sebagai bapak sosiolog dunia sejak abad ke-14. Namun nama Ibnu Khaldun baru mencuat secara global pada abad ke-17. Hal ini sangatlah wajar karena semasa hidup Ibnu Khaldun peradaban Islam sedang meredup. Adapun di barat kita lebih mengenal nama Auguste Comte sebagai bapak sosiolog. Padahal hal itu merupakan satu hal yang mesti diluruskan. Auguste Comte hanya mengarang istilah sosiologi pada abad ke-19 atau 5 abad setelah Ibnu Khaldun mengenalkan ilmu sosiologi lewat karyanya Al-Muqaddimah pada abad ke-14. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai bapak peletak dasar filsafat sejarah modern. Philip Haiti, seorang sarjana Amerika Serikat, mengatakan, belum pernah ada sebelum dia, baik ilmuwan Arab ataupun Eropa, yang memiliki pandangan komprehensif dan filosofis mengenai sejarah. Ibnu Khaldun merupakan filsuf sejarah yang paling brilian yang pernah dihasilkan dunia Islam. Dia termasuk yang paling besar sepanjang sejarah. Singkatnya, kontribusi besar Ibnu Khaldun ialah merasionalkan ilmu sejarah, menggagas pemikiran bagaimana sih penyusunan metode-metode dalam penulisan sejarah yang baik dan benar. Di dalam bukunya yaitu Muqaddimah, bagian awal dia menguraikan keutamaan ilmu sejarah, ragam madhabnya,
serta berbagai kekeliruan para sejarawan beserta sebab-sebabnya. Oleh karena itu, beliau sangat pantas mendapatkan julukan peletak dasar filsafat sejarah modern. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ilmuwan ekonomi modern. Dalam ilmu ekonomi, Ibnu Khaldun menulis mata pencaharian dan kewajibannya, baik dalam hal keterampilan sampai dengan kerajinan saat bekerja dalam berbagai kondisi. Teori-teori Ibnu Khaldun tentang ekonomi sangatlah logis dan realistis. Itu telah dia kemukakan 3 abad lebih dulu sebelum Adam Smith tahun 1723 sampai 1790 Masehi, dan David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823 Masehi. Umat Islam boleh berbangga memiliki Ibnu Khaldun. Pasalnya banyak ilmuwan yang mengakui kehebatan Ibnu Khaldun. Sampai-sampai seorang guru besar ekonomi Universitas King Abdul Aziz Arab Saudi yang bernama Profesor Dr. Muhammad Najatullah As-Siddiqi mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah salah seorang bapak ilmu ekonomi modern.